Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Arifuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagian kedua dari tes TOEFL ITP. Ya, perlu teman-teman tahu, dalam tes TOEFL ITP itu ada 3 sesi yang diujikan. Yang pertama listening, ada 50 soal. Selanjutnya ada structure, 40 soal. Dan reading 50 soal. Nah, kita akan fokus di bagian kedua, yakni structure and written expression. Ya, oke. Oke, apa itu structure and written expression? Ya, seperti sudah saya katakan sebelumnya, ini adalah bagian kedua dari tes TOEFL. Ya, terdiri dari 40 pertanyaan. Kita punya 25 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya untuk tipe dari SWE atau Structure and Written Expression, pertanyaan-pertanyaannya seperti berikut ya. Nanti teman-teman akan menghadapi pertanyaan yang berjenis structure di pertanyaan nomor 1 sampai 15 dan written expression di pertanyaan 16 sampai 40 ya. Oke. Ini contoh untuk pertanyaan yang berjenis structure. Jadi dalam pertanyaan model seperti ini, nanti kita disuruh untuk melengkapi kalimat dengan pilihan A, B, C, D, ya, untuk menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat lengkap. Itu untuk structure. Selanjutnya untuk written expression, ini kebalikannya. Kalau written expression ini kalimatnya sudah lengkap, hanya saja kita mencari yang salah dari pilihan A, B, C, D. Itu pasti ada yang salah. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk structure ini kita mencari benar, ya, 1 benar, 3 salah. 3 pilihan jawaban salah. Sedangkan kalau written expression, 3 pilihan ini benar, sedangkan 1 pilihan salah. Kita mencari pilihan yang salah ini, bukan mencari yang benar. Ya, gitu ya. Terdapat 25 pertanyaan. Oke. Nah, karena kita akan membahas tentang structure and written expression, kalau dalam buku Longman sendiri itu terdapat 60 skill. Jadi kita awali dulu untuk skill 1, pembahasannya adalah subjek dan verb. Oke, kalau teman-teman bisa menguasai materi ini, subjek dan verb, itu insya Allah teman-teman akan bisa menjawab soal-soal structure, mengerti soal-soal structure. Karena ini adalah hal yang paling dasar untuk mengerjakan soal sesi kedua ini ya. Paling nggak harus paham subjek dan verb. Oke. Jadi dalam kalimat itu minimal wajib punya 1 subjek dan 1 verb. Ya, pastikan dalam satu kalimat ini punya 1 subjek dan punya 1 verb. Di sini ada contoh. We go to market every Sunday. Nah, di sini sudah ada subjeknya. Subjeknya adalah we, sedangkan verbnya adalah go. Maka kalimat ini kalimat lengkap. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa-apa saja yang bisa jadi subjek dan apa-apa saja yang bisa jadi verb. Oke. Jadi subjek itu ada 6 ya yang bisa jadi subjek. Pastikan eh, diperhatikan ya. Jadi yang pertama yang bisa jadi subjek adalah noun atau kata benda seperti water ya, teacher, Jakarta, nama kota ya, nama orang misalnya. Nah, kayak kayak boy ini juga bisa jadi subjek ya. Selanjutnya yang bisa menjadi subjek adalah noun phrase.
juga bisa jadi subjek. Non-phrase ini adalah frasa kata benda atau kumpulan kata benda yang bermakna sempurna. Oke, seperti a smart boy, ya. A smart boy ini adalah kumpulan dari kata benda, ya. Berbeda dengan noun, ya, kata benda tunggal, ya. Misalnya water ini tunggal. Sedangkan non-phrase itu merupakan kumpulan dari kata benda. The handsome teacher ini juga termasuk frasa kata benda karena kata bendanya lebih dari satu, ya, dan bermakna sempurna. Selanjutnya yang bisa jadi subjek adalah pronoun atau kata ganti subjek, ya, seperti I, you, we, they, she, he, it, itu semuanya bisa berpotensi untuk menjadi subjek. Yang keempat ada noun clause, ya, noun clause atau klausa kata benda. Ciri utama dari klausa itu adalah berpola conjunction plus subject plus verb. Apabila ada conjunction subject verb yang berada di posisi depan, ya, atau menggantikan posisi dari noun itu sendiri, maka bisa kita katakan sebagai klausa kata benda atau noun clause. Contohnya misalnya ada what they say, ya. What ini menjadi conjunction, they ini menjadi subjek, dan say ini menjadi verb, ya. Contoh lain ada why you study. Why ini menjadi conjunction, ya. You menjadi subjek dan study ini menjadi verbnya. Oke, selanjutnya yang bisa juga menjadi subjek adalah gerund atau verb ing, ya. Verb ing adalah kata kerja yang dibendakan, ya, berasal dari kata kerja tapi berbentuk verb ing. Contohnya ada singing, reading, sleeping, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya yang terakhir yang bisa jadi subjek adalah bentuk to infinitive, ya. Jadi to infinitive ini bentuknya to diikuti verb 1 seperti to sing, to read, ya, to sleep, dan lain sebagainya, ya. Jadi verb 1 yang ditambahi to di depannya. Jadi keenam-enamnya yang baru saja kita pelajarin ini semuanya berpotensi menjadi subjek. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan selain 6 bentuk ini, maka tidak boleh menjadi subjek. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya yang bisa jadi verb atau common verbs, ya. Ini biasa yang diujikan di TOEFL, ya. Oke, untuk mengenali verb. Yang pertama ada to be, ya. Ketika ada is, am, are, was atau were, ini kita bisa pastikan mereka semuanya menjadi verb, ya. Kalau ada to be, is, am, are, was, were, terus selanjutnya ada bentuk verb 1, ya, verb 2 atau verb SIS, contohnya kayak study, ya, ini verb 1, terus ini verb 1, terus studied ini verb 2, ya, dan studies ini verb SIS. Verb SIS itu adalah verb verb 1 yang ditambahkan S atau ES di belakangnya. Oke. Terus selanjutnya yang bisa kita katakan menjadi verb juga ketika teman-teman menemukan kata have, has, atau had, ini kita sudah bisa pastikan mereka adalah anggota verb, ya. Oke. Terus yang terakhir, ya, ada modal auxiliary kayak will, would, shall, should, can, could, may, might, atau must, ya, dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita katakan sebagai verb dalam kalimat di soal-soal yang ada di TOEFL, ya. Cukup ini aja, ya. Oke. Nah, terus verb ing sama verb 3 itu gimana? Ketika teman-teman nanti menemukan verb ing, ya, dan verb ing ataupun verb 3 ini sebenarnya bukan tanda verb kalau di dalam tes TOEFL. Itu nanti akan kita pelajarin di skill 3 dan skill 4, ya. Oke. Jadi verb ing dan verb 3 ini bisa juga sebagai adjektif. Jadi jangan langsung menjudge ketika ketemu verb ing atau verb 3 itu verb. Belum tentu, ya. Kita lihat dulu nanti syarat-syaratnya. Ada di skill 3 dan skill 4. Oke. Kita sudah mengenal subjek dan verb. Oke. Nah, di sini ada tips dan triks, ya, untuk mengerjakan soal-soal structure. Yang pertama itu adalah soal yang berbentuk missing subject. Jadi dalam kalimat tersebut sudah ada verbnya, ya. Oke, sudah ada verb yang baru saja kita pelajarin. Berarti kita hanya
mencari subjek saja tugasnya. Oke, berarti nggak usah mencari verb di sini, karena verbnya sudah ada. Ya, nanti dalam kalimat itu nggak boleh ada double subjek, hindari ya double subjek ataupun double verb. Double verb. Nah, ini nggak boleh ya. Oke, berarti ketika yang dicari hanya subjek, ya cari bentuk subjek saja ya. Oke. Terus yang kedua, jenis pertanyaannya ada missing verb ya. Jadi missing verb ini subjeknya sudah ada, tapi verbnya belum ada. Berarti kita hanya mencari bentuk verb saja. Oke. Selanjutnya yang ketiga, di sini misalnya ada pertanyaan bla 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 ya. Kita belum menemukan subjek dan verb, berarti kita wajib mengisi dua-duanya. Karena minimal kalimat itu harus ada subjek dan verbnya. Oke. Terus selanjutnya missing other than subject and verb. Berarti di sini subjek sama verbnya sudah ada nih dalam kalimat. Ya, berarti kita mencari selain subjek dan verb. Ya, nanti bisa berupa klausa, ya, bisa juga berupa adjektif, ya, dan lain sebagainya. Ya, yang penting bukan subjek dan verb. Oke, itu ya tips triknya. Nah, sekarang kita ke contoh ya, contoh nomor 1. Cara mengerjakannya nanti seperti ini. Dalam kalimat ini, oke, titik-titiknya kan ada di depan. Berarti otomatis kita mencari bentuk subjek di sini. Oke, kita lihat kata setelahnya. Apakah ada verb? Oke, ada verbnya. Was. Was ini adalah verb 2. Oke. Nah, karena dalam kalimat ini sudah ada verb, maka kita hanya mencari bentuk subjek. Ingat, tadi subjek ada 6 bentuk ya. Oke. Ada noun, noun phrase, noun clause, pronoun, gerund, ataupun to infinitive. Oke, pilihan A ini pasti salah karena yesterday itu bukan subjek. Yesterday ini adalah adverb, adverb of time. Selanjutnya pilihan B ada in the morning. Ya, in the morning ini juga sama, adverb, menunjukkan keterangan waktu. Oke, traffic ini subjek, oke, bisa jadi. Dan yang terakhir ada cars, ini juga sama sebagai subjek ya. Jadi pilihan A sama B udah nggak mungkin itu jawabannya. Oke, jadi pilihan jawabannya antara C sama D, Charlie ataupun Delta. Oke, tapi kita lihat dulu ya, traffic ya. Traffic ini apakah bentuknya tunggal atau jamak? Ya, dulu teman-teman kalau di sekolah ya diajarin kalau yang ada tambahan S-nya itu adalah jamak, kata benda yang lebih dari satu. Sedangkan yang tanpa ada S-nya itu tunggal. Oke, nah, traffic ini tanpa ada S, berarti ini adalah subjek tunggal. Subjek tunggal. Sedangkan cars, mobil, ya, ini juga kata benda, tapi berakhiran S. Oke, berarti ini termasuk subjek jamak. Oke, kita sudah tentukan subjek tunggal atau jamak. Dan selanjutnya kita lihat verbnya. Ada kata was. Was ini adalah bentuk tunggal. Ya, jadi was ini verbnya bentuknya tunggal. Ketemunya adalah kalau pronoun she, he, sama it. Oke, karena verbnya ini bentuknya tunggal, maka subjeknya juga harus sama, bentuknya tunggal, yakni traffic ini jawabannya. Sedangkan delta ini tidak cocok subjek dan verbnya. Itu ya, gampang ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Ada engineers bla 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 for work on the new space program. Kita lihat dalam kalimat ini, engineers ini sebagai subjek ya. Oke, karena engineers ini kata benda, bisa jadi subjek. Terus selanjutnya kita lihat work. Work ini apakah kata benda atau kata kerja? Work ini adalah kata kerja. Tahu dari mana? Karena di sini ada preposisi ya atau kata depan. Ya, preposisi karena kata kerja itu nggak bisa diikuti preposisi ya kecuali bentuknya gerund atau verb ing. Maka di sini di contoh yang kedua ini yang hilang adalah verbnya. Tugas kita hanya mencari verb ya.
Pilihan alpha necessary ini bukan verb karena necessary ini adalah noun ya, berarti bukan ya. Selanjutnya ada are needed ya, ada are ini verb, oke, bisa jadi. Terus yang C ada hopefully ya. Kalau ada ly ini adalah bentuk adverb guys ya, bukan bentuk verb. Berarti pilihan C itu salah ya. Selanjutnya ada next month. Next month ini juga sama adverb. Oke. Sedangkan yang kita cari hanya bentuk verb. Berarti yang pilihan yang paling tepat adalah yang bravo, are needed ya. Oke, sudah sesuai karena subjeknya bentuknya jamak ketemu dengan verb jamak ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga, ada the boy bla 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 going to the movies with a friend. Kita sudah menemukan subjek di sini. Mana subjeknya? Subjeknya adalah the boy. Oke, kok bisa kita analisa menjadi subjek? Karena noun itu biasanya diawali oleh the. Jadi teman-teman kalau menemukan kata the, setelahnya itu bentuknya adalah noun. Ya, oke. Subjeknya sudah ada. Selanjutnya going. Apakah going ini verb? Oke, kita tahan dulu karena going ini adalah verb ing, belum tentu bisa jadi verb. Ya, oke. Berarti kita hanya mencari verb di sini. Pilihan alpha ada subjek dan verb he is ya, maka ini tidak tepat. Oke, karena nanti akan double subject di depannya. Selanjutnya pilihan B ini juga sama, he always was. Ini juga sama, ada subjek dan verb, maka ini bukan jawabannya. Nah, pilihannya antara C sama D ya, karena is ini adalah verb, sedangkan will be ini verb yang berasal dari modal. Oke. Nah, pilihan kira-kira mana nih jawabannya? Is relaxing atau will be? Oke, kita lihat dulu is relaxing. Ini memang bisa jadi verb, tapi masalahnya nanti ketemu dengan going. Verb ing ketemu dengan verb ing. Itu tidak boleh ya. Oke, maka jawabannya adalah yang delta. Will be. Sudah pas ya. Ada will, subjeknya the boy, verbnya adalah will. Berarti kalimatnya ini sudah komplit. Oke, gitu ya cara menjawabnya. Selanjutnya kita coba latihan dulu. Latihannya ini bukan menjawab A, B, C, D ya. Tapi ini kita latihan ya, menentukan apakah kalimat tersebut correct atau incorrect ya. Correct berarti benar secara susunan subjek dan verb. Karena kita masih di skill 1 urusannya hanya subjek dan verb saja ya. Oke, nomor 1 ini incorrect. Kenapa incorrect? Karena di sini kita lihat last week. Last week ini bukan subjek. Last week ini adalah adverb. Oke. Langsung ketemu dengan when. When ini adalah bentuk verb 2. Oke. Berarti dalam kalimat ini tidak ada subjeknya. Makanya nomor 1 itu incorrect. Oke. Selanjutnya nomor 2. Kenapa nomor 2 ini correct? Kita lihat. Di sini ada schedule of the day's events ya. Ini schedule ini sebagai subjeknya. Oke, kita cari verbnya ada ya. Can be ini adalah verbnya. Oke, sudah lengkap ya. Berarti nomor 2 ini correct karena sudah ada subjek dan sudah ada verb. Oke, gitu ya. Coba teman-teman bisa pause dulu untuk latihan uh, nomor 3 sampai 10 videonya. Setelah ini kita bahas bareng-bareng ya. Oke, silakan di pause kalau ada yang mau pause. Oke, kita langsung ke nomor 3 ya. Kita analisa ya. Di sini ada a job. A job ini kata benda, oke, bisa jadi subjek. Ada on the day ini bukan on the day shift ya. Ini bukan verb ya. Or the night shift ini juga kita belum ketemu dengan verb. At the plant ya, bukan ya. Available ini bukan verb, ini adalah adjektif ya, available. Kalau ada able di belakangnya ini adalah bentuk adjektif. Berarti nomor 3 ini incorrect ya. Kenapa? Karena nomor 3 ini missing verb. Oke, nggak ada verbnya. Oke, gitu ya. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 kita lihat the new computer program. Ini ada subjeknya, the new computer program.
ada has. Nah, has tadi ya, has ini bisa jadi verb. Oke, karena verb SIS ya. Terus selanjutnya ada provides, ini juga sama verb SIS juga ya. Nah, dalam kalimat ini ada satu subjek, dua verb. Oke, seperti yang kita pelajari sebelumnya, dalam satu kalimat nggak boleh ada dua subjek ataupun dua verb. Nah, dalam nomor 4 ini ada dua verb, maka ini double verb. Oke, ini termasuk double verb. Oke, dan ini nggak boleh kalau double verb, maka nomor 4 ini incorrect juga. Oke, selanjutnya nomor 5, kita lihat ada the box, subjek ya. Pokoknya kalau ada the di depan ini adalah subjeknya. Terus ada lagi verb can be opened. Oke, ada verb. Oke, kita lihat apakah ada verb lagi. Ternyata nggak ada verb. Maka nomor 5 ini correct ya. Karena sudah lengkap subjek dan verbnya. Selanjutnya nomor 6. The assigned text ya for history class it contains more than 20 chapters. Di sini ada subjek, sudah ada subjeknya. Assigned text ini sebagai subjek. Terus ada it. Oke, ini juga subjek ya. Contains ini verb ya. Verb yang berakhiran s, verb SIS. Oke, nah dalam kalimat ini ada dua subjek ya. The assigned text sama it. Maka ini namanya double subject. Oke, jadi nggak boleh subjeknya lebih dari satu. Maka nomor 6 ini incorrect. Selanjutnya nomor 7. Kita sudah menemukan subjeknya. The papers ini subjek. Kita lihat in the words but should be emptied. Nah, di sini ada should ya. Ini verbnya. Terus apakah ada verb lagi? Nah, di sini ada can. Apakah ini verb? Can. Bukan ya. Ini bukan verb. Trash can ya. Trash can ini tempat sampah ya, tempat sampah. Jadi bukan verb. Oke, maka nomor 7 ini termasuk correct ya, karena sudah ada subjek dan verbnya. Oke. Selanjutnya ada nomor 8, ada departure ya. Ini kita lihat subjeknya ya. Terus ada before, before ini preposisi kata depan before done on a boat in the middle of the harbor. Nah, di sini kita belum menemukan verb guys. Berarti ini missing verb. Oke, nomor 8 ini incorrect. Selanjutnya ada nomor 9. Ada yesterday. Yesterday ini adverb ya, keterangan waktu, bukan subjek. Oke. Terus ada found. Found ini adalah verb 2. An interesting article on pollution. Di sini juga incorrect guys, karena ada verb tapi nggak punya subjek. Ini nomor 9 missing subjek. Oke, selanjutnya adalah number 10 ada the new machine. Ini subjek, bisa jadi subjek. Terus ada verb is. Terus ada lagi verb processes, proses ya. Ini verb ya. Oke. Nah, nomor 10 ini incorrect lagi guys ya. Kenapa? Karena nomor 10 ini termasuk double verb, nggak boleh ada dua verb ya, double verb. Oke, kalau sudah ada to be nggak perlu ditambahkan verb SIS atau verb 1. Oke, mungkin itu aja untuk skill 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.